kita membahas jejak generasi mahasiswa. Hari ini kita akan menjelajahi topik tentang menyeimbangkan waktu kuliah dan organisasi. Mari bergabung dengan saya Rahma Arfani, saya Vina Nurmedasari. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Oke semuanya, sebelumnya tahu gak nih kita mau apa? Mau apa nih Kak? Pasti belum pada tahu ya, karena kebetulan ini adalah program terbaru kita, yaitu Podcast BEM. Kalian penasaran kan dengan acaranya? Tonton sampai selesai. Baik, untuk perdana podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Dan mungkin untuk sahabat-sahabat PDH tidak asing dengan narasumber kali ini. Baik, kita sambut narasumber kita kali ini, Presma dan Wapresma. Sudah ada nih dua wanita cantik kita, yaitu Presma dan Wapresma di hadapan kita. Baik, sebelumnya sapa dulu, apa kabar Kak? Gimana nih, kuliahnya lancar? Lancar. Alhamdulillah. Baik teman-teman, kayaknya Kak perlu sapa-sapa dulu ya sama sobat-sobat PDH di sana. Boleh, silahkan. Halo teman-teman PDH, kenalin nih, aku Amanda Hanantia sebagai Presiden Mahasiswa Stikes Widya Dharma Husada Tangerang periode 2024-2025. Salam kenal ya. Halo Sobat PDH, aku Sabrina Mayang Aziza sebagai Wakil Presiden BEM Stikes PDH periode 2024-2025. Salam kenal. Baik, itu dia Presma dan Wapresma kita. Sebelumnya nih Kak, gimana perasaannya jadi Presma dan Wapresma? Wah, pastinya bangga sekali ya. Dimana kan jadi Presma itu suatu kebanggaan. Kalau kan Presma itu berarti presiden mahasiswa. Jadi presiden aja luar biasa kan, presiden Indonesia. Ini juga presiden mahasiswa pasti bangga dong ya. Iya. Tentunya banyak sekali perjalanan ya Kak, gak mungkin yang langsung bisa jadi Presma dan Wapresma. Boleh diceritakan gak sih gimana perjalanannya, ikut apa dulu, HMJK atau UKM, bagaimana Kak? Mungkin dimulai dari aku dulu ya. Ya, gimana? Mungkin kalau dari aku sendiri itu perjalanan aku ikut himpunan mahasiswa jurusan. Kebetulan aku dari S1 keperawatan, jadi aku ikutnya HMJ keperawatan. Nah di situ aku baru satu periode di HMJ itu banyak banget hal-hal yang membuka semua pikiran-pikiran dan juga kayak oh jadi tuh organisasi di kampus Stikes tuh kayak gini ya. Oh jadi organisasi di kampus dan di sekolah itu beda ya. Iya. Gitu. Iya. Dan akhirnya sampai di titik yang sekarang aku jadi presiden mahasiswa. Alhamdulillah. Ya kayak gitu perjalanannya dari himpunan dan dari sampai sekarang jadi presiden mahasiswa. Kalau Kakak sendiri gimana Kak? Ya aku juga awalnya sama ya, kita nggak serta merta tiba-tiba langsung jadi pres, wapres, pasti harus mengikuti himpunan perjurusan juga. Kalau partner aku Manda dari keperawatan, aku dari S1 Farmasi Klinik dan Komunitas. Halo. Jadi aku juga sama satu periode di HMJ FKK. Aku saat itu sebagai divisi keorganisasian, banyak juga yang bisa aku ambil pengalaman, terus pengetahuan yang luar biasa pastinya bersama teman-teman sama satu periode. Oke, jadi perjalanannya cukup panjang ya Kak. Mungkin pengalamannya juga akan berbeda antara HMJ dengan sekarang menjadi Presma. Pasti lebih sibuk gak sih Kak? Wah itu sangat berbeda jauh ya. Mungkin dari segi pelajaran terganggu nggak? Alhamdulillahnya karena kita karena kita udah merasakan kan kita udah satu periode di himpunan ya, dan kita udah merasakan juga gitu. Jadi kita alhamdulillahnya kita bisa menyesuaikan waktu untuk organisasi dan untuk kampus ya untuk pendidikan kita gitu. Untuk keaktifan kalian saat di HMJ sebelum akhirnya masuk ke BEM itu gimana sih Kak? Bisa diceritakan proses transisinya dari HMJ ke BEM ini? Nah, mungkin dari aku dulu ya. Ya, Oke. Dari aku sih
kebetulan aku itu dari divisi dana usaha di himpunan keperawatan ya. Di dana usaha itu ternyata tuh pas aku masuk di dana usaha Danus itu tuh bukan mengelola tentang keuangan aja. Semua pengelolaan itu kayak kita langsung kayak wah, oh ternyata seperti ini. Dan wirausaha tuh nggak segampang itu ternyata gitu. Dan kenapa bisa jadi aku terlintas kayak pengen gitu aku jadi presiden mahasiswa gitu. Karena mungkin orang-orang melihatnya mikirnya kayak kok bisa sih nih orang dari dana usaha tiba-tiba pengen jadi pres gitu. Pengalamannya emang kayak gimana aja gitu. Karena biasanya ketum gitu ya. Dan apalagi kalau misalnya tuh kayak pasti dilihatnya dari divisi terdahulunya gitu kan. Iya. Kan sedangkan kalau Danus tuh dilihatnya cuma dagang aja ya kan, cuma jualan aja. Wah, itu kalian tuh jangan lihat dari divisi-divisinya ya. Tapi kelihatan dilihat juga dari keaktifan dan skill kitanya gitu. Orang yang ingin dia tuh pengen berkembang gitu. Gitu sih kalau misalkan kayak aku kenapa aku pengen, karena kan kita di jurusan di himpunan itu kita walaupun kita dana usaha tapi setiap proker itu kita dipecah dan kita dilibatkan kita nanti jadi ketua pelaksana, kita jadi sekretaris pelaksana, itu bakal kebagian semua. Makanya teman-teman nih ya yang belum ikut organisasi, ayo boleh banget daftar di organisasi jurusan masing-masing. Itu kalian bakal dapet banyak banget pengalaman, pelajaran-pelajaran yang belum kalian nggak dapet di pendidikan kuliah juga ada gitu. Iya, kalian belum dapet tapi kalian udah dapet di organisasi. Seperti itu sih mungkin dari aku. Selanjutnya dari Ibu. Ya kalau dari aku gimana keaktifannya? Kalau tanya aktif atau enggak, ya nggak bisa bilang aktif, sangat aktif juga ya. Tapi di suatu himpunan, suatu organisasi itu kita harus karena kita yang mau, kita yang bertanggung jawab gitu. Jadi kita harus mengikuti, nggak boleh kita pasif ya. Di organisasi itu nggak boleh pasif, kita harus aktif, ada rapat datang, terus ada tugas, ada amanat, ada proker harus jalani gitu. Terus kenapa juga tiba-tiba kepikiran mau jadi wapres ya? Karena tadi juga betul kata partner aku ini mau berkembang, jadi nggak mau stuck di HMJ aja gitu. Jadi aku coba-coba sih awalnya, masih coba-coba, tapi alhamdulillah keberuntungan ada di kita. Gitu sih. Baik, terima kasih. Selanjutnya nih Kak, kan kalau misalkan pemimpin tuh pasti ada kayak karakter pemimpin gitu. Dan karakter pemimpin itu sudah pasti terbentuk pas sebelum jadi presma ya. Tapi pada saat Kakak jadi digabung di HMJ itu, momen apa yang membentuk karakter kalian gitu, jadi kepemimpinan apa gitu? Kalau dari aku nih ya, itu mungkin tadi balik lagi jawaban dari yang pertama itu aku agak nyambung ya sama jawaban yang sekarang. Itu kalau aku kan kita di himpunan itu kita punya proker-proker. Nah, setiap proker itu setiap divisi itu pasti punya proker yang besar ya kan. Nah, jadi itu melibatkan semua divisi juga. Dan itu nanti tadi yang aku bilang juga, kita tuh dipencar, kita itu diacak. Kita jadi ketuplak, kita jadi sekpel, kita jadi benpel, itu kita pasti diacak di situ. Nah, dari situ, dari proker-proker itu yang membuat aku kayak oh, jadi tuh kayak gini ya, menjalani proker-proker yang besar itu kayak seperti ini. Dan ternyata nggak mudah juga. Kita bisa jadi apa aja betul. Itu yang penting. Pertama yang aku pikir terlintas itu, yang pertama pas aku masuk himpunan itu, aku awalnya down dulu sih ya. Ini sedikit cerita ya. Iya, sedikit cerita. Sebelumnya tuh kayak down karena kenapa? Yang dana usaha itu aku sebenarnya nggak minat di dana usaha ini. Yang aku minatin tuh di acara dan di organisasi. Kayaknya dari anak proker-proker aja Iya, aduh ke distract nih ya. Organisasi, divisi organisasi sama divisi keilmuan itu yang benar-benar aku minatin, tapi ya kita nggak ada yang tahu. Jadi aku dapat di divisi dana usaha, itu sempat down dan karena kayak mikirnya
aduh ini tuh yang aku nggak minat gitu. Iya. Tapi balik lagi kayak aku loh, kan aku masuk di himpunan itu bukan karena aku pengen masuk divisi-divisi Iya, iya betul. ya kan. Aku pengen berkembang, Iya, iya utama. berkembang, dan aku pengen lebih tahu gitu organisasi kampus itu seperti apa gitu. Dan pas aku di dana usaha ini pun kayak aku pas masuk ke proker itu, dan aku strukturnya itu diacak seperti itu, aku baru tahu oh jadi kita walaupun kita di divisi ini kita bisa loh mencoba jadi ketua pelaksana, kita mencoba jadi sekretaris pelaksana. Itu wah banget, kayak aku wah oh ternyata seperti ini gitu. Itu benar-benar pengetahuan yang baru aku tahu dan pengalaman banget sih gitu. Itu sih kalau dari aku. Lanjut ya? Iya, boleh. Kalau dari aku gimana bisa kebentuk karakternya? FYI aja ya, kalian tuh nggak harus jadi ketua, wakil ketua supaya bisa membentuk karakter seorang pemimpin. Enggak, kalian masuk organisasi aja secara tidak langsung itu udah ngebentuk karakter pemimpin kalian. Untuk diri sendiri ya kan? Iya betul, karena kan di organisasi banyak departemen, terus yang tadi Manda bilang setiap program kerja tuh akan dipecah, jadi kalian nggak melulu kalian ketua keorganisasian, misalnya kalian ketua, enggak, nanti kalian bisa jadi bagian konsumsi, jadi kalian ngurus makanan, terus sekpel, kalian ngurus menyurat, jadi tuh sebenarnya di organisasi itu bisa disebut multitasking, kalian bisa apa aja gitu kan. Nah dari situ udah kebentuk sebenarnya secara tidak sadar ya diri kita udah kebentuk, jadi nggak usah perlu kalian jadi ketua, wakil atau yang jabatannya tinggi lah, enggak, yang yang biasa aja pun itu udah jadi pemimpin, karakter pemimpin. Itu tergantung dari diri kita juga Iya. sih ya, kita ingin berkembang atau stuck aja. Selanjutnya sih kan kalian ini sebagai presma dan wapresma ya, gimana sih cara kalian buat memotivasi anggotanya gitu biar lebih aktif di real life ataupun di WhatsApp gitu? Ini- boleh. Ini anggota BEM. BEM, Oh, kirain mahasiswa. Aku ya untuk mahasiswa. Karena memang kan terkadang anggota-anggota tuh ada yang susah untuk Iya. berangkat, susah untuk diajak bersemangat. Gimana sih motivasinya gitu? Oke, mungkin ini juga bisa dibilang kayak Tantangan. buat tantangan buat aku dan untuk Mayang juga ya, karena kita kan sebagai pres dan wapres itu wah ini udah gitu anak-anak kita gitu, anak-anak kita dan beda persepsi, beda kepala itu wah itu benar-benar banget benar. Itu sih kalau dari aku, kita ini dulu masuk ke orangnya kayak iya deketin orangnya dulu, kayak gimana sih sebenarnya orang ini gitu. Kayak mereka dia itu sebenarnya karakternya seperti apa gitu. Nah baru dari situ kayak kita masuk ke dia. Kalau misalkan kayak dia ada masalah atau ada apa, sok cerita aja. Nggak apa-apa, aku dan Mayang itu kayak ayo nggak apa-apa Terbuka kalian gitu ya. iya kalian cerita aja ke aku kalau ada masalah, kalau misalkan bawahan-bawahan kalian ada yang nggak aktif atau kalian kesulitan di dalam proker, itu nggak apa-apa, itu bicara aja, kan namanya juga kita organisasi. Organisasi itu jangan dipendam sendiri, itu nggak bisa, apalagi jalan sendiri itu jangan Cuma ketuanya aja gitu ya. nah nggak itu bisa ya. iya nggak boleh. bisa Organisasi kan. Iya, itu nggak bisa. Sama-sama gitu. Iya itu nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau aku untuk ngebawa teman-teman yang lain itu ya itu sih cara aku pendekatan dan nyari tahu karakter dia kayak gimana. Terus juga bawa dia kayak ayo dong jangan gimana ya, kayak aku tuh orangnya nggak terlalu serius. Tapi kalau di saat waktu yang serius, ayo dong kita serius gitu. Ada saatnya, ada saatnya. waktunya gitu. Pokoknya lihat sinkron, lihat waktu gitu. Itu sih menurutku. Kayak untuk pendekatan itu penting banget lagi dalam satu organisasi ya. Kalau misalkan satu organisasi itu musuh-musuhan atau enggak akur itu wah Sulit sih ya. itu berantakan. Ya nah, seperti apa ya, kayak ikan. Kayak ikan deh, kalau salah satu entah ekornya, entah itu siripnya itu ada yang luka, itu kan dia sakit ya kan? Iya, jalannya pasti nggak bisa lancar. Itu sama kayak organisasi, apalagi kalau kepalanya nih, kayak aku dan Mayang itu nggak akur, kepalanya aja udah iya, udah hancur gimana ke bawah-bawahnya gitu. Itu sih menurutku. Ya paling aku nambahin sedikit ya. Iya. Kurang lebih sama.
PE juga untuk seorang pemimpin gitu ya, atau ketuplak gitu yang pokoknya paling atas gitu membawahi yang lainnya, itu tuh kalian harus mengesampingkan ego kalian terlebih dahulu. Iya, betul. Itu Dan itu satu. dan semisal kalian ada wakil kayak kita ya Man ya, kita harus beriringan, jangan merasa di depan atau di belakang, tapi sama-sama di samping gitu. Komunikasi beriringan. yang paling komunikasi betul, penting, betul. jangan miskom. Terus sesama ketua dan wakil tuh harus ya tadi betul, nggak boleh berantem, nggak boleh ribut. Semisalkan pasti manusia punya kekesalan Punya. atau apa, tapi itu mendingan diobrolin gitu. Jadi mending terbuka daripada memendam, nanti jatuhnya jadi balas dendam. Ya, Apa itu iya. namanya tuh? Jadinya kayak Kayak dendam gitu. kayak nyesek aja gitu. Nah, Gimana ya? iya. Gimana ya bahasanya? Organisasi. Iya. Ya, jadi mending udah terbuka aja gitu, dicari jalan keluarnya, solusinya pasti ada sebuah permasalahan. Betul. Tapi ya guys, apa yang dikatakan oleh Presma dan Web Presma itu sudah terasa, karena saya, Kinan dan Fanny itu mungkin anaknya dari Pres dan Mahasiswa, jadi terasa gitu. Memang apa yang dia katakan sudah dia lakukan gitu. Baik, selanjutnya Pres, kan kalau misalkan HMJ dengan BEM sangat berbeda mungkin ya organisasinya. Apa sih perbedaan yang paling mencolok gitu antara HMJ dengan BEM, dan apa tantangannya kok bisa sampai naik di Presma gitu? Oke. Ya, nah. Ini dari aku lagi ya. Ya, kalau dari divisi Oke. Ini kayak paling getol untuk menjawab sepertinya. Oke. Kalau dari aku tadi pertanyaannya itu perbedaan di HMJ dan di BEM. Itu HMJ dan BEM itu benar-benar beda. HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, itu sudah terlihat ya. Kalau misalnya HMJ itu berarti dia mengurusinya cuman jurusannya aja. Nah, untuk BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, itu otomatis kayak di antara organisasi BEM ini dan mahasiswa itu menjadi jembatan antara mahasiswa dan sivitas akademik, dosen, mau itu bidang apapun itu kita jadi jembatannya. Jadi menurutku itu sangat berbeda, beda banget. Apalagi kayak proker-proker kita pun itu bukan mencakup untuk satu jurusan, tapi untuk untuk semua jurusan dan untuk mahasiswa Stikes, Wida dan Musada gitu sih. Itu untuk perbedaannya kalau menurut aku. Tadi apalagi tantangan nih. Tantangan Kayak apa yang menantang kamu sehingga kamu naik di Presma gitu? Iya, itu sama aja kayak alasan aku kenapa aku Iya, naik gitu iya, ya. iya, Kayak sama. Pertama sih yang kenapa aku bisa naik itu ini, aku punya pemikiran sebelum aku ingin naik ya. Sebelum aku ingin naik, dan aku yang tadinya di himpunan itu aku sempat mikir kayak gini. Apa sih fungsinya BEM? Iya, terus kayak sebenarnya tuh BEM tuh ngapain sih? Gitu kan. Sebenarnya tuh BEM tuh ngapain sih? Sedangkan udah ada himpunan jurusan dan kayak karena mohon maaf nih ya, terlihatnya itu ya udah BEM pasif aja, dan terlihatnya BEM itu kayak ya udah menyelenggarakan yang terlihat oleh kita aja gitu. Dan mungkin mahasiswa yang lain pun mikir seperti itu, kayak kenapa sih kayak BEM itu adanya BEM buat apa sebenarnya? Iya, sedangkan mereka tuh nggak ngapa-ngapain. Wah, ternyata itu banyak banget yang itu benar banget. Kayak pas kayak aku mencalonkan dan alhamdulillahnya terpilih, itu sudah terjawab dari awal. Iya, itu sudah terjawab dari awal kita melakukan proker-proker ya. Itu wah, ternyata seperti ini jadi BEM gitu. Ternyata BEM itu ya kita tidak harus memperlihatkan. Kita bisa kita proker-proker kita dan kita tugas kita tuh ada loh di belakang. Kita lebih banyak nih, asal kalian tahu kita itu lebih banyak bekerja di belakang. Tiap Di belakang hari layar. gerak. Iya. Sebenarnya tiap hari ada aja. Betul. Itu tugas. Iya, ada apa? Karena kan kita harus mendengar mahasiswa semuanya. Iya. Kayak ada aja gebrakannya. Iya. Gak bisa diem lah istilahnya. Iya, betul. Nah itu yang kayak buat jawaban aku. Oh, ternyata seperti ini. Kenapa aku punya pemikiran ini dan akhirnya aku menjadi presiden mahasiswa gitu.
ya itu namanya udah jalan dan oh ini berarti buktikan aku kayak aku tuh ingin berkembang atau seperti ini gitu. Itu sih. Iya, kalau dari aku perbandingan ya antara HMJ dan BEM, ya itu pastinya beda banget. Apalagi kalau di HMJ posisi aku sebagai anggota, kalau di sini sebagai wakil gitu, partner dari pemimpin aku, itu sangat berbeda banget. Kan kalau di anggota tuh kita tinggal ngejalanin apa yang diperintah oleh ketua gitu ya, atau mengasih pendapat gitu kan. Tapi kalau jadi pemimpin gitu, ketua wakil, kita harus selain menjalani tugas-tugas gitu dari kemahasiswaan atau yang lainnya, kita harus mendengarkan, kita harus memutuskan ya betul, memutuskan tapi yang mendengarkan semuanya gitu. Nggak cuma kita aja, nggak cuma pendapat kita. Itu sih yang yang perbedaan paling ini mencoloknya. Terus tantangannya ya tadi juga ya sama kurang lebih aku ngelihat BEM kayak BEM itu agak sedikit pasif gitu kan, tapi sebenarnya enggak. Jadi betul kan ada pepatah yang mengatakan kita nggak bisa berkomentar kalau kita belum merasakannya. Betul kan? Betul. Kadang orang komentar tapi katanya kayak lu belum ngerasain gitu. Tapi jadi B memang selalu dikomentar gak sih? Itu pasti. Kayak dari mana aja terkesannya jelek. Terus ya kan, jadi kayak ya udah berarti kita harus lebih semangat. Jadi itu perbandingan dan tantangannya di HMJ dan BEM. Oke, selanjutnya ya Pres ya, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya dipersilakan untuk Oke juga butuh tenaga. Iya, betul. Ya betul banget ya Allah. Ini boleh dibuka ya? Iya, boleh silakan Pres. Makasih ya. Minum dulu aja. Kita lanjut ya Pres ya, untuk pertanyaan selanjutnya gimana sih cara kalian mengatasi jika ada anggota kalian nih yang nggak aktif atau kurang aktif gitu? Pasti kan kalian harus melakukan pendekatan ya. Gimana sih cara kalian melakukan pendekatan itu kepada orang-orang yang pasif itu? Dari aku dulu. Iya, Dari Wapres itu. ya jadi gimana cara mengatasinya ya? Iya, betul Pres. Cara mengatasinya itu pasti sama ya, bagi ketum-ketum, ketuplak, atau pemimpin yang lainnya. Pertama itu kita melakukan pendekatan, karena di organisasi itu pendekatan tuh penting. Jadi jangan serta-merta kita langsung negor gitu. Jadi kita harus telusuri dulu. Ada alurnya ya? Iya, ada alurnya. Jangan tiba-tiba langsung negor gitu, karena itu bisa jadi nimbul ini ya, permasalahan, iya, konflik. Jadi kita mungkin pendekatan, tanya kenapa dia nggak aktif. Mungkin ada sesuatu yang bisa ngebuat dia nggak aktif, entah masalah personal dengan yang lain atau dia tidak cocok dengan job desk-nya. Tapi kan di suatu organisasi kita nggak bisa milih kita mau job desk apa, karena kan yang tadi di organisasi itu multitasking, kita harus serba bisa dadakan ya, serba bisa dadakan, multitasking dadakan gitu sih. Lanjut. Oke, mungkin kalau dari aku tidak jauh beda ya dari Wapres ya, karena kan kita beriringan gitu. Ya itu sih, pertama emang pendekatan itu penting. Baik lagi tadi juga kata Mayang, mungkin dia nggak aktif itu ada sebab dan akibat gitu. Kenapa dia nggak aktif gitu? Mungkin ya itu ada masalah personal, ada entah itu masalah keluarga juga bisa, faktor lainnya itu banyak, atau itu tadi dia nggak sesuai dengan job desk-nya gitu. Itu banyak hal yang bisa ngebuat orang yang tadinya aktif jadi nggak aktif gitu. Nah itu satu pendekatan. Yang kedua itu kita cari tahu sih ya, cari tahu di misalkan di divisi apa dia orang ini yang aktif, itu kita nyari tahu juga di orang-orang terdekatnya gitu. Kenapa nih dia nggak aktif? Dia ada masalah apa gitu. Nanti dari pendekatan itu mungkin kita bisa berbincang juga ya, berbincang dengan orang itu ngobrol gitu. Kayak kenapa, emang kenapa, kamu kenapa nggak aktif, kamu ada masalah apa, coba apa kita bisa bantu, gitu. Itu kan kita bisa sama-sama nyari jalan tengahnya gitu. Kalau solusi sama-sama, jangan menjadi beban sendiri gitu. Ya nanti mungkin dari situ, kalau misalkan kayak kita udah tahu nih kenapa, akibatnya kenapa, dan kita udah mencari solusi,
itu mungkin kita bisa lebih apa ya, lebih evaluasi lagi, dan juga kayak membimbing dia gitu loh, kayak jadi kayak ayo kita rangkul lagi, ya kita Jadi rangkul kita lagi juga. dia biar dia semangat lagi, biar Uh-uh. dia bisa aktif lagi, mungkin kayak gitu sih ya. Jadi kalau udah ngomongin tentang bagaimana mengatasi orang, kayak cukup menghela napas ya. Nah, Iya, tantangan gitu ya. Itu Pres. tantangan banget Betul, sih. karena kita nggak tahu jadi dia tuh seperti Iya, apa. iya, baru merasakannya. Betul sekali. Baik, lanjut. Ini kayaknya agak cukup serius nih, Pres. Wow. Karena kan jadi presma, belum lagi tugas kuliah. Iya. Belum kerja kelompoknya, Nah. deadline Iya, tugasnya, betul. harus rapat karena sini. Mungkin stres gak sih? Itu udah Kayaknya- meledak pertanyaannya kayaknya. Pernyataan ya. Iya. Tapi kalau dari presma dan presma sendiri, apa aktivitas apa gitu yang dilakuin ketika stres? Memikirkan, waduh banyak banget yang gue pikirin. Belum kuliah, belum organisasi, gimana nih Pres? Aku dulu ya, Iya, kalau boleh. saya semangat banget nih menanti pertanyaan ini. Lebih banyak sepertinya. Ini kan udah stres emang Pres. Iya, tadi kan aku bilang bukan pertanyaan itu. Iya. Kalau tanya stres apa enggak ya stres. Tadi apa? Apa yang dilakukan ya? Iya. Kalau aku karena aku anak kosan, aku pulang ke rumah. Karena rumah energi. Iya, betul banget. Karena rumah adalah tempat ternyaman. Kita ketemu keluarga, ibu, bapak, kita cerita itu tuh ya Allah. Ya aku pulang ke rumah sih. Pulang ke rumah sama tidur. Tidur yang puas, yang cukup gitu kan, karena capek. Ya, berarti aktivitasnya tidur ya. Iya. Pulang. Iya, mau pulang. Iya. Udah itu aja berarti aktivitasnya. Kalau- Iya, Iya. kalau stres itu aja. Oke, mungkin dari aku ya. Iya, boleh. Kalau aku aktivitas aku ya tidur tuh pasti ya. Iya. Tidur dan dan aku bakal nge-silent HP sih. Kayak aku bakal kayak scroll TikTok pasti. Iya. Iya, apalagi aku suka nonton ya orangnya. Aku suka nonton, itu pasti aku nonton. Tapi untuk kayak WA itu kayak WA atau grup-grup itu pasti aku silent. Karena kayak aduh, please ini waktunya Me aku, time, iya, aku iya. istirahat. Kayak apa ya? Mungkin ada kan kalau misalkan kayak kalau kita matiin HP banget tuh kan kalau misalkan ada yang urgent tuh kita nggak tahu. Iya, Itu aku iya, nggak iya. bakal matiin HP, tapi aku cuman kayak aku diemin aja, ya. Nanti kalau misalkan pasti ada yang penting kan itu bakal mereka terus-terusan ya. Iya. Nah itu kalau misalnya ada yang urgent banget baru, walaupun itu kayak aku lagi Capek banget stres-stresnya, ya. ya capek banget. Capek. Ya udah. Mau gimana lagi ya? Iya. Dan itu sih kayak aku bakal me time, entah itu aku nonton, entah itu aku main, Iya, main gitu. Ya itu me time untuk diri sendiri itu penting. Iya, gitu. betul banget. Ya, kita juga harus mikirin diri sendiri, nggak harus memikirkan orang lain. Iya, apa ya? Mental health ya. Iya, mental kita juga perlu dijaga. Kasih ruang buat diri kita. Iya. Jangan sampai kita memikirkan orang tapi diri kita nggak dipikirin. Iya, betul. Lebih bahagia itu. Iya, sih, banget. Iya. Padahal kita anak kesehatan. Iya. Tapi nggak sehat. Iya. Iya, seperti itu sih. Itu mungkin hal-hal yang apa ya, sebenarnya dibalik keceriaan kita. Iya. Dibalik Ini dari dalam nggak? Iya. Makanya dalam banget. Iya, karena kayak aduh, wah ini tuh sebenarnya nggak mau diungkapkan tapi ya ini kan Jadi pertanyaan. Iya. Kadang Dalam ini podcast. habis dari sini pulang ke rumah juga kayak, aduh. Iya. Sebelum nyampe rumah di perjalanan pun dah. Tapi kayak dari dibalik itu banyak banget momen-momen yang bikin kita bahagia juga Ah, di betul. organisasi. kan. Alhamdulillah. Ya udah. Oke, Pres, untuk selanjutnya karena kesibukannya kan banyak ya di dunia ini gitu. Kuliah juga, terus kan mungkin ada aktivitas juga ya di luar organisasi gitu. Gimana sih cara kalian membagi waktu biar tetap produktif tapi juga apa ya, nggak kehilangan waktu untuk kehidupan pribadi? Gimana cara kalian mengatasinya gitu, Pres? Dari aku ya. Iya, boleh. Boleh ya. Lagi mikir dulu aku Oh. soalnya. Karena dadakan ya, Pres, tiba-tiba kok di sidang gitu. Ini apa ya? Karena ini udah sehari-hari. Oh, Ini tuh iya. kegiatan sehari-hari sebenarnya, membagi waktu itu. Iya. Ya. Itu sih satu kan kita punya kalender ya, kalender kegiatan itu kita punya. Nah itu aku melihat dari kalender kegiatan kayak di mana waktu yang kosong dan waktu yang bisa untuk aku me time dengan keluarga, aku buat me time sendiri atau bersama teman-teman gitu.
Terus juga sama berbagi waktu untuk pendidikan kita ya, kayak kerja kelompok, namanya tugas itu kan kadang ada deadline-nya ya. Iya. Nah itu kita bisa lihat juga dari deadline-nya. Kan deadline ada yang dosen yang selama seminggu, ada yang dosen cuma 2 hari, ada yang di hari H juga harus malamnya itu. Ya itu balik lagi sih, sebisa-bisanya kita mencuri waktu, gimana caranya kita bisa nih ngerjain tugas tanpa kita telat gitu. Gimana caranya kita bisa menyelesaikan tugas ini tapi proker kita, masalah organisasi kita tuh terlaksana. Iya, gitu betul. sih menurut aku. Jawab kita. Iya, dan juga kita balik lagi kayak ke teman-teman juga, ke teman-teman kita di kelas ya, atau teman-teman, namanya kita kan kalau kerja kelompok itu kan ada teman kelompoknya, itu kita bisa diskusi dulu dengan kelompok, kayak Kasih tahu. iya, kasih tahu kita lagi kesibukan kita lagi kayak gini, apa namanya, nggak apa-apa kasih tugas aja ke aku gitu. Iya, Nah, iya. bisa bagi-bagi tugas seperti itu sih. Kayak penting juga untuk berdiskusi dengan teman sekelompok, itu penting biar kitanya nggak kayak kita orang-orang di kelas tuh atau dosen tuh mikirnya kita lebih mementingkan organisasi, pembelajaran kita dikesampingkan gitu, nggak Banget seperti itu. Itu sih kalau menurut aku ya. Iya. Kalau dari aku gimana cara ngebaginya? Berarti 3 ya, pendidikan, organisasi, sama buat me time. Iya. Yang pertama iya betul dilihat dulu, karena kan kita organisasi, terus pendidikan kuliah gitu, tugas-tugas semua ada deadline-nya, ada tanggalnya. Jadi kita udah tahu nih hari ini tanggal segini kita rapat, terus hari ini tanggal segini deadline tugasnya. Sebisa mungkin kalau untuk pendidikan kuliah gitu, tugas-tugas kita langsung ngerjain. Misalnya hari ini dosen ngasih tugas malamnya atau besoknya, jangan sampai mepet deadline. Soalnya kalau mepet deadline itu kita stres sendiri Iya, jadinya. Oh, udah Kayak besok dikejar-kejar gitu ya. Iya, udah besok rapat tapi tugas belum selesai, kan itu jadi stres sendiri. Itu kalau untuk apa namanya, kuliah sama organisasi. Kalau untuk me time ya sebenarnya kalau aku me time-nya juga gampang ya. Kita scroll TikTok, buat merehatkan diri gitu kan. Tapi kalau misalnya mau healing ke mall atau kemana, itu harus dicari waktu dan tanggal yang pas. Misal ada kuliah, ada rapat, itu nggak boleh ganggu. Iya. Jadi me time-nya bisa kita undur gitu. Tapi kayaknya untuk saat ini mah gak memikirkan me time Nah, sih. iya. Makanya tadi ya gampang aja. Iya, Scroll gampang. TikTok, Tidur. tidur. Bisa tidur aja kayak Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sejak bangun tidur, Alhamdulillah. Iya, betul. Aduh gak terasa ya pas kalau ngobrol kayak gitu kayak cepet Iya. waktunya. Sebelum kita tutup nih Pres, mau apa sih, mau ada yang disampaikan gak nih sama anak-anak organisasi, khususnya buat anak-anak BEM atau buat anak-anak organisasi HMJ dan UKM lainnya, apa sih yang mau disampaikan? Dari aku. Iya. Dan tadi nanya dulu ya. Oke, mungkin dari aku untuk organisasi-organisasi mahasiswa Stikes Widya dan Musada Tangerang atau mahasiswa-mahasiswa Stikes, semangat buat kita, kembangkan diri. Ingat ya, setiap hari itu kesempatan kita untuk kita tuh berkembang dan bertumbuh gitu. Jadi ya itu tergantung dari diri kita. Kita mau berkembang atau kita mau stuck di tempat. Itu aja sih menurutku. Boleh dari Pres gimana nih Apa tadi? Lupa. pesannya buat Pesannya anak-anak? anak-anak organisasi. Halo. Kita sama organisasi, kita punya keluh kesah yang sama, punya problem yang sama mungkin ya dalam organisasi. Tetap semangat. Jangan takut kalau ada masalah, problem, karena kita terbentur dan terbentuk. Iya. Kalau udah terbentur jangan mundur, jangan stuck, jangan mundur. Kita Bentuk lagi aja. Iya, benar aja. Karena nanti akan terbentuk. Iya, betul. Tapi jangan terbentur mulu. Iya. Maksudnya malah hancur. Berarti gak ada kemajuan dong. Iya. Ada jalan tol kok sekarang. Oke, sekian dari kami. Saya Pilar Berdasari dan Saya Rahma Arfani. pamit undur diri dan saksikan terus podcast selanjutnya. See you. See you.